Karena ditarik makhluk gaib dari bawah. Berpikirlah kakak itu kan, siapa yang dilihat abang ini kan? Larilah kakak itu ke jendela kan, lari dia ke jendela, dibukanya jendela, buk. Oh, masuk dia, ketemu lagi sama aku, Awek si Tepu. Acem kabar kan, Wak? Pasti paten ya, Wak. Wak, kali ini aku akan membahas kisah-kisah mistis yang ada di kolam renang. Gimana ceritanya? Let's go! Kolam renang Tamperan. Jadi, Wak, lokasinya ini berada di Desa Teleng, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jadi, Wak, lokasinya ini ada di atas bukit itu, Wak. Jadi kalau kita ngeliat ke bawah itu, view laut tuh bagus sekali, Wak. Awal-awal setelah kolam renang ini dibuka, itu rame kali, Wak. Mengingat pada saat itu masih sedikit tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Jadi kolam renang ini termasuk yang paling diminati oleh banyak orang lah. Nah, abis itu, Wak, beberapa tahun setelah kolam renang ini dibangun, mulailah ada korban yang meninggal. Tapi ini tidak terlalu mengurangi para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Ingat ya, Wak, tidak terlalu mengurangi. Jadi masih rame aja. Karena orang berpikir gini, bisa aja tuh meninggal karena tenggelam. Korban yang meninggal karena tenggelam, ya bisa aja nggak bisa berenang. Atau ada anak-anak yang meninggal mungkin karena orang tuanya lalai. Bisa jadi. Jadi orang, Wak, masih adalah antusias ke sana. Beberapa bulan kemudian, ada lagi yang meninggal. Nah, kalau dulu, orang-orang yang meninggal di situ, mungkin karena nggak bisa berenang. Tapi enggak, Wah. Itu yang anehnya. Orang-orang yang bisa berenang, itu pun meninggal. Tersebarlah berita ini kemana-mana, bahwa kolam renang Pacitan, itu angker, sering memakan korban. Hingga suatu saat, Wah, ada anak kecil yang tenggelam di kolam renang tersebut. Yang namanya kalau orang meninggal tenggelam itu kan, pasti kan jasadnya ngapung. Ini enggak, Wak. Nah, gini, Wak. Begitu terdengar anak kecil itu meninggal di kolam renang tersebut, mungkin dari pihak manajemen kan, mana anak ini, kok nggak kelihatan ya kan? Dikuras lahir itu, Wak. Dikuras lahir itu mungkin nggak sampai habis lah. Mungkin sampai disisakan semata kaki gitu kan udah kelihatan ya kan? Nggak sampai semata kaki pun udah kelihatan lah gitu kan? Dikuras orang itu akhirnya, Wak. Dikeluarinnya semua. Tahu kalian apa yang dilihat orang itu? Nggak ada anak itu, Wak. Kemana? Yuh, makin menyebarlah berita ini, Wak, bahwa kolam renang memang benar-benar angker. Sehingga lama-lama kan nggak ada pengunjung yang datang, nggak ada wisatawan yang datang. Ya tutuplah kolam renangnya. Jadi sekarang posisinya itu udah kayak semak belukar gitulah, Wak. Menurut warga sekitar, bahwa kolam renang tersebut sering memakan korban karena ditarik makhluk gaib dari bawah. Ada juga yang bilang bahwa kolam renang itu dihuni oleh bangsa jin yang meminta tumbal. Udah gitu, Wak, warga sekitar juga sering mendengar di daerah situ anak-anak kecil yang sedang bermain. Tapi begitu dilihat, nggak ada. Udah gitu, Wak, ada juga warga-warga di sekitar situ yang sering mendengar suara tangisan. Karena orang tuh penasaran, lebih besar rasa penasaran daripada rasa takutnya. Dikejar orang itu suaranya, kan, Wak. Di mana ini sumber suaranya? Dikejar orang itu, pindah suaranya. Dikejar orang itu, pindah lagi suaranya. Aku salut dari orang ini. Nyalinya besar kali betul. Kalau aku ya nih, Wak, misalkan sama kawan aku nih, tiba-tiba lagi jalan mendengar suara tangisan. Jaraknya misalkan 20 meter aja gitu kan. Langsung aku bilang, kok dengar suara itu, Wak? Iya dengar, udah balik kita yuk. Tapi aku kencing, udah balik. Aku sekali nih, kencingkan di celana itu, kencingkan. Udah balik kita, cepat. Kita buatlah nama kakak ini si Mawar. Jadi Kak Mawar ini pada saat itu baru aja pulang kantor. Dia belum mau langsung pulang ke rumah, mengingat jalanan Jakarta ini pun macet kali kan kalau udah sore ya kan. Ditambah pekerjaan dia tadi di kantor tuh penat kali. Jadi dia pengen relax lah. Aku nginep di hotel aja lah, gak usah balik ke rumah. Ya udah, masuk aja ke hotel kan, masuk dia ke resepsionis. Terus ditanya resepsionis ini, untuk berapa malam, Kak? Sehari aja, Mbak. Besok juga saya udah kerja lagi kok. Oh, ya udah. Diantar dia ke kamarnya kan. Sampai dia di kamar, rebahanlah dia, enak kali ya, santai kali kan. Terus dibuka jendela. Dilihatnya kolam renang. Berenang enak nih. Tapi sebelum dia berenang, dia mau pesan makan dulu. Dipesannya lah makanan melalui telepon yang ada di kamar, ya kan? Mbak, aku pesan makanan ini. Tapi Mbak, antar nanti ya. Aku mau berenang dulu. Oh, oke. Ganti baju lah dia kan. Terus turun dia ke bawah. Dilihatnya kolam renang itu. Nyebur lah dia. Yang namanya kalau kita lagi penat ini, Wak, lagi pusing gitulah, lagi banyak kerjaan gitu. Kalau berenang memang enak kali, Wak. Habis itu telentang lah di air itu, ngampung gitu, Wak, ya kan, telentang gitu. Dan posisinya ini, Wak, dia berada di tengah-tengah kolam renang. Tiba-tiba, Wak, lagi slow-slow dia kayak gini kan, kesenggol punggungnya. Sontak dia kebangun, siapa ini? Ya kan? Siapa yang nyenggol aku? Pas dilihatnya, Wak, nggak ada siapa-siapa.
Di kolam renang itu cuma dia sendiri. Yuh. Udahlah, mungkin itu perasaanku aja. Masih positif nih, Wak. Ya kan? Mau menepi lah dia ke pinggir kan? Mau menepi dia ke pinggir, dan kebiasaan kakak ini, kalau dia berenang, walaupun dia nyelam, matanya kebuka, jadi dia bisa ngeliat lah gitu kan. Nah, ke pinggir dia nyelam gitu, pas dia ke pinggir begini, matanya kan kebuka gini kan. Dilihat, dia tahu kelihatan apa? Ada kaki cewek. Akhirnya ke atas ada gini kan, ke atas dia gini, dilihatnya gak ada cewek itu, Wak. Dilihat dari sekitar kolam renang itu. Yuh, mana kakak-kakak ini depan tadi? Kok gak ada? Wah, makin cepat lah dia ke pinggir. Cepat. Diambil lagi kimononya, naik dia ke atas kan. Naik dia ke atas, udahlah. Mungkin tadi pikirnya, karena aku capek jadi pikiran kemana-mana lah gitu kan. Dilap-lap badannya, tiba-tiba, Wak, ada suara bel dari pintu. Siapa? Saya, Bu, mau ngantar makanan. Oh, ya, yang tadi ku pesan, ya kan. Dibuka dia lah pintu itu kan, dibuka dia pintu. Terus dibilang dia, Bang, taruh meja dekat situ aja. Oh, oke, kan. Ditaruh abang itu makanan dekat meja. Kan kalau waiternya mau balik, itu kan pasti kelihatan tempat tidurnya kan. Kebetulan posisi meja itu dekat tempat tidur. Jadi begitu waiter yang ngantar makanan, pas dia mau balik ke pintu, kan kelihatan di tempat tidur. Terus ditanya waiter itu, Wak, Kak, kawannya mana? Kawan? Iya, yang berenang sama kakak tadi. Hah? Nggak ada, Bang. Saya kan berenangnya sendiri aja. Oh, maaf kalau gitu, mungkin saya salah lihat tadi. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Permisi, ya Bang. Itu tutup jalan pintu tadi tuh kan, tutup pintu tadi itu. Berpikirlah kakak itu kan, siapa yang dilihat abang ini kan? Larilah kakak itu ke jendela kan, lari dia ke jendela, dibukanya jendela, dilihat ke bawah kan. Oh, ada cewek rupanya di bawah, pakai baju bikini warna hitam, lagi jalan di tepi kolam renang. Oh, mungkin inilah yang dilihat waiter tadi, ya kan? Jadi, Wak, masih dilihat kakak itu terus, dilihatnya gini. Cewek itu kan jalan di tepi kolam renang. Dilihatnya terus, tiba-tiba, Wak, cewek yang jalan di kolam renang itu ngelihat ke atas. Begitu dilihatnya ke atas begini, rupanya, Wak, matanya nggak ada, rahangnya pun nggak ada, Wak. Ya ampun, kaget lah kakak itu kan, kayak kaku gitu dia, Wak. Langsung cepat-cepat ditutupnya jendela, gedebam. Oke lah, Wak, itu dia tadi cerita mistis tentang kolam renang. Mungkin bagi kalian yang pernah berkunjung ke kolam renang tersebut, pernah mengalami hal-hal yang aneh-aneh di situ, kalian boleh langsung komen di bawah. Atau kalian punya cerita sendiri, misteri, nggak harus kolam renang, apapun itu bisa langsung kalian email ke sini. Dan jangan lupa, Wak, follow Instagram aku @awexsitepu. Oh ya, kalau ada yang kurang atau lebih bisa kalian tambahin di komen. Oke, Wak, aku Awexsitepu. Oh, masuk ya.